Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdi wa rasulih. Wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Sahabat makna channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan lagi kajian kitab Mutammimatul Ajurumiyah. Dan pada kali ini kita akan membahas maf'ul fihi. Langsung saja saya bacakan terlebih dahulu seperti biasa, baru akan saya berikan penjelasan. Mudah-mudahan mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babul maf'ul fihi wa huwa al-musamma dzarf az-zamani wa dzarf al-makani. وظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وعاما وشهرا وأسبوعا وساعة. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند. Nah, ini kita sedang membahas dzarfuz zaman atau bahasa lain maf'ul fihi. Dzarfuz zaman gampangnya adalah keterangan waktu. Nah, ini dalam bahasa Arab menggunakan kalimat isim. Berarti isim yang memiliki makna keterangan waktu. Apa definisinya di dalam kitab ini? Dikatakan wasmuz zaman. Dia adalah isim, bukan fi'il. Isim zaman, isim untuk zaman, untuk keterangan waktu, al-mansubu yang ternasobkan. Nah, jadi yang dibaca nasab. Bitaqdiri fi dengan memperkirakan makna fi di dalamnya. Contoh al-yauma. Apa itu al-yauma? Pertama ini ada kalimat isim. Kemudian mansub, maka al-yauma. Lalu ada makna fi di dalamnya. Sehingga al-yauma itu maksudnya fil yaum. Tapi tak perlu ditulis fi di sini. Karena tak diberikan fi pun. Ini sudah ada makna fi di dalam kalimat al-yauma. Nah, begitu ya. Berikutnya al-lailata ghudwatan. Nanti arti satu-satunya saya berikan di sini ya catatannya. Ghudwatan bukratan saharan gadan atamatan, sobahan, masaan, abadan, amadan, hinan, aman, syahron, usbu'an, dan sa'atan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2, 16. Ada 16 di dalam kitab Mutammimatul Ajurumiyah. Satu-satu artinya. Al-yauma, apa itu al-yauma? Ya, sebetulnya sudah tahu itu. Al-yauma itu ya hari ya. Tapi kapan batasannya yang disebut dengan hari itu? Wahuwa min tulu'il fajri. Nah, dia dimulai sejak terbitnya fajar, yaitu waktu subuh, waktu sholat subuh. Itu yang dimaksud dengan fajar di sini, fajar shadiq ya. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Itu yang dimaksud dengan hari. Ya, jadi bukan dari jam 6, tetapi sejak tulu'il fajar ya, tulu'il fajar. Contoh, sumtul yauma, aku berpuasa di hari ini. Ya, ada fi di sini. Sumtu dalam pemahaman kita ada kalimat fi dalam kalimat al-yaum. Sehingga pemahaman kita sumtu fil yaum. Ah, begitu. Tapi tak perlu ditulis fi-nya ya. Karena sudah mengandung di sini kata atau makna fi. Nah, makanya puasa itu dimulai sejak datangnya waktu subuh kan, bukan sejak jam 6. Nah, ini makna al-yaum. Kemudian al-lailata, gampangnya malam artinya. Nah, cuma sejak kapan malam itu dimulai? Di sini dikatakan min ghurubi syamsi, sejak terbenamnya matahari, ila tulu'il fajri shadiq, sampai terbitnya fajar shadiq, yaitu waktu subuh. Itu yang dimaksud dengan malam ya. Jadi jam 5:30, jam 6 itu sudah enggak masuk malam ya. Contohnya i'takaftul lailata, aku beriktikaf di malam ini. Al-lailata ini mansubun ala dzarfiyah, maka dibaca al-lailata.
Berikutnya ghudwatan. Ghudwatan ini artinya adalah min salati subhi, ya, sejak salat subuh ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari. Ya, terbit matahari yang sering kita saksikan pada pagi hari itu. Itu antara rentang waktu itu sejak sholat subuh sampai terbit matahari dalam bahasa Arab disebut ghudwah, ghudwatan. Kalau bahasa Indonesia apa tuh? Kemudian bukrotan itu sama saja. Ini contohnya dulu. Azuruka ghudwatan, aku mengunjungimu ghudwatan pada waktu ghudwah. Kemudian bukrotan itu juga sama seperti ghudwah, artinya min sholati subhi ila tulu'i syamsi. Contohnya azuruka ghudwatan. Afwan ya, azuruka bukrotan. Ini karena copy paste nih, lupa diubah. Jadi azuruka bukrotan, ya, bukrotan. Ganti ya, kalau mau nulis ganti bukrotan untuk contoh ini. Kemudian saharon, kapan waktu saharon itu? Akhirul laili qubail al-fajri, ya. Akhirul lail qubail al-fajr. Nah, akhir malam, ya, akhir malam sebelum datangnya fajar, itu saharon, ya. Akhir malam qubail al-fajri, akhir malam sebelum datangnya fajar, sebelum datangnya subuh, salat subuh. Itu dimaksud dengan saharon. Contohnya ji'tuka saharon, aku mendatangimu pada waktu sahur. Ya, mau ngapain ya datang pada waktu sahur. Kemudian ghadan, ya, ghadan hari esok, gampangnya begitu. Ini ismul yaum allazi ba'da yaumika allazi anta fihi, adalah nama hari yang ada setelah harimu, ya, yang setelah harimu, allazi anta fihi, yang kamu ada di dalam hari itu. Jadi esok itu hari setelah hari yang mana kamu ada di situ. Besok ya, gampangnya, gampanglah, tidak perlu rumit-rumit. Contohnya azuruka ghadan, aku mengunjungimu besok. Kan atamatan, apa itu atamah? Atamah ini banyak sekali bahasa Arab itu, ya. Atamah itu thuluthul lailil awal, ya, sepertiga malam yang pertama. Itu disebut atamah. Kapan itu? Ya, sepertiga malam pertama kan, seperti yang disebut malam itu kan tadi sejak ghurub syamsi sampai subuh, ya, sampai datang fajar shadiq. Itu malam. Kemudian dibagi tiga. Dibagi tiga. 1, 2, 3. Nah, sepertiga malam pertama itulah yang disebut dengan atamah. Contohnya atika atamatan, aku datang kepadamu pada waktu atamah. Sobahan, sobahan itu min nisfil laili ila zawal, itu yang dimaksud dengan pagi. Ya, sobahan itu artinya pagi, tapi sejak kapan pagi itu dimulai? Sejak pertengahan malam. Itu pagi, sejak pertengahan malam. Tentu di sini nanti ada juga yang mengatakan sejak tulu syamsi, sejak terbitnya matahari, atau apa ya, pokoknya ada di situ pandangan-pandangan yang lain. Ini saya satu saja, tak perlu ribet-ribet. Minis fil lail ila zawal, sejak pertengahan malam sampai zawal, sampai tergelincirnya matahari, berarti sampai waktu zuhur. Nah, itu yang dimaksud dengan pagi. Jadi kalau saya akan mengunjungimu sobahan pada waktu pagi, itu jam berapa saja tuh, ya. Yang penting masih kategori sobahan. Contohnya intazirni sobahan, tunggulah aku sobahan di waktu pagi. Kemudian masa'an minuz zuhri ila nisfil lail, sejak zuhur sampai pertengahan malam, itu masa'an, disebut sore tuh kalau bahasa kita. Makanya jam 8 malam masih disebut sore kan. Masih masaan karena dimulainya sejak zuhur sampai pertengahan malam. Itu disebut sore. Contohnya aji'uka masa'an, aku datang kepadamu pada waktu masa'an. Abadan huwa zamanul mustaqbal alladzi la nihayatil muntaha, adalah waktu yang akan datang yang tak berujung, yang tak habis, ya. Maka sering diterjemahkan selamanya, abadan. Contohnya la ukallimu Zaidan abadan, saya tidak akan berbicara dengan Zaid abadan, selama-lamanya. Masya Allah, ini contoh saja, ya. La ukallimu Zaidan abadan. Atau ukallim fa'ilu, misalnya takthir, saya tidak akan berbicara banyak tentang Zaid atau dengan Zaid, abadan, selama-lamanya. Amadan ismun li zamanin mustaqbal, juga isim
untuk waktu yang akan datang. Amadan berarti nanti atau yang akan datang ya kalau bahasa kita. Contohnya lo kallimu Zaidan amadan, sama ya. Contohnya dengan tadi ujungnya saja, kalau ini abadan ini amadan. Hinan ismun li zamanin mubham adalah isim untuk waktu yang mubham yang masih belum jelas. Nah, sehingga sering terjemahkan kalau bahasa kita itu suatu ketika. Itu hinan. Misalkan qara'tu hinan, aku membaca hinan pada suatu ketika. Enggak tahu ya, mubham ya, enggak jelas itu kapan. Aman itu muradifus sanah ya, sinonim daripada sanah, artinya tahun. Jadi aman itu tahun. Sirtu aku berjalan, aman ya, setahun ya, aman. Kemudian syahron sumai bidzalika syuhratu dzulqa'dah. Kenapa disebut dengan syahr? Bulan itu kenapa disebut syahrun? Ya syahron ya. Ya syahrul Ramadan, kenapa disebut syahr? Nah, karena di sini dikatakan dinamai sumya bidzalik, dinamai demikian li syuhrati karena dia syuhrah, uzhuri karena dia nampak ya, jelas ya, bulan. Contohnya la ukallimuka syahron, saya tidak akan berbicara kepadamu denganmu syahron, satu bulan. Masih mendingan lah kalau satu bulan. Kalau ini abadan selamanya. Kadang usbu'an, i'takaftu usbu'an, saya beriktikaf seminggu, usbu'an. Sirtu sa'atan, aku berjalan sa'atan ya, sa'atan, 1 jam. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada zarfuz zaman ya, mansubun ala zarfiyah, mansub al-yawma, al-lailata, ghudwatan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah zarful makan. Lihat di sini. Mana ini? Nih, wa zarful makan wasmul makan al-mansub bitaqdiri fi amama khalfa qaddama. Langsung saja, tadi sudah dibaca. Ini lanjutannya ada ma yuzah za'at ilqa'a. Kemudian thamma dan huna ya. Zarful makan adalah ismul makan. Dia adalah nama, adalah isim al-makan untuk keterangan tempat. Al-mansubu yang ternasobkan, yang dibaca nasab bitakdiri fi dengan memperkirakan makna fi. Amama, amama ada makna fi, sehingga amama artinya di depan ya, ada makna fi. Amama fi amam. Tapi tak perlu diberikan fi ya. Fi amam tidak perlu. Amama itu sudah ada makna fi di dalamnya. Khalfa, qaddama, wara'a, fawqa, tahta, 'inda, ma'a, ja'a, hiza'a, tilqa'a, dan thamma. Terakhir satu lagi, huna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 ya. Ini 13. Amama, apa itu amama? Di depan, gampangnya begitu. Bima'na qaddama ya, artinya di depan. Contohnya jalastu amama syaikhi, aku duduk di depan syekh. Ya, amama ini zarful makan. Kemudian khalfa diddu amama. Khalfa ini lawan daripada amama. Kalau amama di depan berarti khalfa di belakang. Contohnya shallaitu khalfal imam. Aku salat di belakang imam. Qaddama artinya muradif li amam ya. Qaddama itu adalah sinonim daripada amam. Kalau amam di depan berarti qaddama juga di depan. Masyaitu qaddamal amir, aku berjalan di depan amir. Kemudian wara'a bima'na khalfa. Wara'a bima'na khalfa. Khalfa itu di belakang ya. Contohnya qa'adtu wara'al hajari, aku duduk di belakang batu ya, aku duduk di belakang batu. Fauqa artinya di atas. Wal makan al-ali, dia adalah tempat yang tinggi di atas. Jalastu fauqal mimbar, aku duduk di atas mimbar. Kemudian tahta tiddu fauqa ya, lawan daripada atau antonim dari fauqa. Kalau fauqa di atas, maka tahta di bawah. Contohnya jalastu tahtal mizabi, aku duduk di bawah mizab. Apa itu mizab? Mizab ini seperti ini ya, saluran air yang dibuat. Mungkin kalau sekarang itu mizab itu seperti, tahu nggak kalau di ujung genteng itu suka ada pralon yang dibelah itu ya. Nah itu juga kalau di kamus masuk mizab, di contoh-contoh yaitu masuk mizab.
atau yang di atas gitu ya, mungkin apa ya, saluran yang buat di atas agar air itu apa, teratur turunnya sampai ke tanahnya itu. Jalastu tahtal mizab. Kemudian indah wal makanul qaribu, dia adalah tempat yang dekat, itu indah artinya di dekat. Contoh jalastu inda Zaidin, aku duduk di dekat Zaid. Nah, itu ya, indah. Kemudian ma'a, itu ismu makanil ijtima ya. Isim tempat berkumpul ya, maka ya keterangan tempat berkumpul di situ itu ma'a. Contohnya jalastu ma'a Zaidin, aku duduk bersama Zaid, berarti aku dan Zaid itu di satu tempat berkumpul di situ. Oke, makanya disebutkan kalau dalam bahasa Indonesia itu bersama. Ya, jalastu ma'a Zaidin. Kemudian izaa bima'na muqabil, menghadap. Ya, menghadap. Misalkan jalastu izaa al-hajari, aku duduk menghadap batu. Ya, menghadap batu. Ngapain duduk menghadap batu? Kan hizaa bima'na muqabil, sama menghadap. Jalastu hizaa Zaidin, aku duduk menghadap Zaid. Kemudian tilqa'a bima'na muqabil. Tilqa'a juga menghadap. Ya, menghadap. Kalau tidak salah menghadap ya, muqabil kan, mustaqbil. Mustaqbil al-Ka'bah, menghadap Ka'bah. Walamma, ini dalam Al-Qur'an, walamma tawajjaha tilqa'a Madyan. Dan ketika tawajjaha, dia melihat ya, mengarahkan wajah, tilqa'a Madyan, menghadap Madyan. Ya, di mana Madyan? Ya, kemudian thamma itu isim isyarah lil makanil ba'id. Ini kata tunjuk ya, untuk tempat yang jauh. Thamma. Untuk tempat yang jauh. Thamma. Itu thamma ya. Kemudian huna di sini. Berarti kalau thamma itu di sana ya, tempat yang itu yang jauh. Kemudian kalau huna tempat yang ini. Ini tidak ada contohnya ya. Huna ismu isyaratin, ismu isyaratin lil makanil qarib. Ini isim isyarah untuk tempat yang dekat, huna diterjemahkan di sini. Nah, mungkin ini pengenalan awal tentang zarful zaman wa zarful makan. Nanti yang paling penting itu, ini juga penting sih. Cuma nanti ada tambahan di sini, ada yang mansub, ini dibagi nih. Nanti mungkin di video berikutnya ya. Wa jama' asma zaman taqbalu nasba 'ala dzurfiyyah, la farqa fi dzalik bainal mukhtas minha wal ma'dud wal mubham. Ada mukhtas, ada ma'dud, ada mubham. Ini juga nanti ada rinciannya ya. Nah, insyaallah akan saya jelaskan rincian ini, pembagian ini, mukhtas, ma'dud dan mubham pada dzarfuz zaman wa dzarful makan di video berikutnya. Mungkin ini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya dan atas kesalahan-kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.